Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wildan Syuki Ahmad Sulfi dari Prodi Pendidikan Olahraga semester 3 kelas A. Di sini saya akan menjelaskan tentang etika berpolitik, terutama dengan mengambil kebijakan. Yang pertama, di sini ada pengertian etika berpolitik. Etika berpolitik adalah seperangkat prinsip moral yang menjadi pedoman bagi individu atau kelompok dalam menjalankan aktivitas politik, khususnya ketika mengambil keputusan yang berdampak pada masyarakat. Etika ini bertujuan agar proses politik berlangsung jujur, adil, bertanggung jawab, dan mengutamakan kepentingan publik. Etika berpolitik memastikan keputusan politik berjalan berdasarkan nilai moral yang menjunjung tinggi kepentingan masyarakat. Sebagaimana dalam surat Al-Maidah ayat 8 yang bunyinya Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kunu qawwamina lillahi syuhada'a bil qis wala yajrimannakum sana'anu qaumin ala ta'dilu i'dilu huwa aqrabu littaqwa wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu sebagai penegak keadilan karena Allah ketika menjadi saksi dengan adil, dan janganlah kebencian terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat dengan takwa, dan bertakwalah kepada Allah, sungguh Allah meneliti terhadap apa yang kamu kerjakan. Selanjutnya ada prinsip-prinsip etika dalam pengambilan kebijakan. Yang pertama adalah transparansi. Pengambilan kebijakan harus dilakukan dengan proses yang jelas, terbuka, dan dapat diakses publik. Tujuannya untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan dan meningkatkan kepercayaan masyarakat. Yang kedua adalah akuntabilitas. Setiap pengambilan kebijakan harus tanggung jawab atas keputusan yang dibuat, termasuk dampaknya terhadap masyarakat. Tujuannya untuk memastikan kebijakan tidak merugikan publik. Yang ketiga ada kejujuran dan integritas. Pejabat harus jujur, tidak melakukan manipulasi data, dan tidak menerima suap atau imbalan. Tujuannya untuk menjaga integritas lembaga dan kredibilitas politik. Yang keempat ada keadilan. Kebijakan harus mempertimbangkan prinsip keadilan distributif, pembagian manfaat secara adil, dan keadilan prosedural, proses yang fair. Tujuannya untuk menghindari diskriminasi dan ketidaksetaraan. Yang kelima berorientasi pada kepentingan umum. Keputusan politik harus mengutamakan kesejahteraan rakyat, bukan kepentingan elit politik, kelompok tertentu, atau kepentingan ekonomi sempit. Tujuannya untuk memastikan kebijakan bermanfaat bagi masyarakat luas. Yang keenam ada anti korupsi. Segala penyalahgunaan kewenangan, kolusi, nepotisme, dan fitnah politik harus dihindari. Tujuannya untuk menciptakan masyarakat dan pemerintahan yang bersih. Selanjutnya ada etika dalam proses pengambilan kebijakan. Yang pertama berdasarkan data dan evidensi. Kebijakan perlu disadarkan pada kajian ilmiah, data akurat, serta masukan dari pakar dan masyarakat. Kedua, melibatkan partisipasi publik. Rakyat berhak didengar dalam proses penyusunan kebijakan melalui public hearing, musyawarah, atau konsultasi publik. Tidak membuat keputusan secara tergesa-gesa. Keputusan yang terlalu cepat rentan salah dan berpotensi menimbulkan konflik. Menghindari konflik kepentingan. Pejabat tidak boleh mengambil kebijakan yang menguntungkan dirinya sendiri, keluarga, atau kelompok tertentu. Konsistensi pada hukum dan konstitusi. Kebijakan harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan semangat konstitusi. Contoh-contoh penerapan etika berpolitik dalam kebijakan. Yang ke-1, transparansi anggaran dengan membuka dokumen perencanaan publik. Kedua, musyawarah desa sebelum menentukan program pembangunan. Ketiga, analisis dampak lingkungan sebelum memberi izin industri. Yang keempat, larang pejabat memutuskan proyek yang menyangkut perusahaan keluarganya, menghindari konflik of interest. Yang kelima, menggunakan audit independen untuk mencegah penyimpangan. Pelanggaran etika berpolitik atau yang harus dihindari. Yang ke-1, korupsi, nepotisme, dan kolusi, manipulasi informasi publik, fitnah politik atau black campaign, penggunaan kekuasaan untuk kepentingan pribadi atau partai, pembuatan kebijakan tanpa kajian dampak, diskriminasi dalam menetapkan program. Kesimpulannya, etika berpolitik dalam pengambilan kebijakan adalah pedoman moral yang memastikan keputusan politik dibuat secara adil, bertanggung jawab, dan berorientasi pada kepentingan umum.
Jika etika ditegakkan, maka kebijakan akan membawa keadilan, kesejahteraan, dan stabilitas bagi masyarakat. Namun, jika etika diabaikan, maka akan muncul konflik, ketidakadilan, serta hilangnya kepercayaan publik terhadap pemerintah. Cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.